Perkenalkan, nama aku Elis Miati Anggriani dari kelas 11 MIPA 2. Saya Amelia Wiswadika, absen 8 dari kelas 11 MIPA 2. Di sini kami akan menjelaskan mengenai sifat-sifat gelombang yang terdiri dari 4. Yang pertama ada pemantulan, yang kedua ada pembiasan, yang ketiga ada difraksi, dan yang terakhir ada intervensi yang dibagi menjadi 2, yaitu sefase dan tidak fase. Nantikan di next video ya. Sebelum kami menjelaskan mengenai sifat-sifat gelombang mekanik, perlu kalian ketahui apa sih pengertian gelombang mekanik itu? Gelombang mekanik adalah gelombang yang memerlukan medium untuk merambat. Jadi, jika tidak ada medium, maka gelombang mekanik tidak akan pernah terjadi. Nah, pasti kalian penasaran kan gimana sih wujud sifat-sifatnya? Nah, di video selanjutnya ini kami akan melakukan percobaan. Untuk itu, kami menyiapkan alat dan wadah yang bisa digunakan untuk percobaan sifat-sifat gelombang mekanik. Refleksi atau gelombang yang dapat dipantulkan. Gelombang dapat dipantulkan apabila mengenai media pantul atau penghalang yang keras. Namun jika penghalangnya lunak, maka gelombang akan diserap dan bukan dipantulkan. Interferensi atau gelombang yang dapat dipadukan. Interferensi dibagi menjadi 2, yaitu sefase dan tidak sefase. Interferensi sefase gelombang akan mengalami perpaduan karena muka gelombang bertemu pada fase yang sama. Interferensi tidak sefase gelombang yang tidak sefase tidak akan menghasilkan perpaduan karena muka gelombang tidak bertemu pada fase yang bersamaan. Refraksi atau gelombang dapat dibiaskan. Pembiasan ini terjadi karena sinar yang datang dari medium renggang ke medium rapat dengan sudut tertentu akan membelok garis tegak lurus bidang antara udara dan air. Adalah difraksi atau gelombang dapat dibelokkan. Difraksi terjadi apabila muka gelombang melewati satu celah sempit. Hal ini bisa terjadi karena muka gelombang yang terpotong, sehingga pembelokan gelombang pun terjadi. Setelah melakukan praktikum tadi, saya mendapatkan beberapa kesimpulan. Yang pertama, praktikum tadi membuktikan bahwa gelombang mekanik membutuhkan medium untuk perambatannya. Yang kedua, semakin sempit celah karton yang digunakan pada tengah wadah, maka panjang gelombang yang dihasilkan akan semakin pendek. Begitupun sebaliknya, semakin lebar celah karton yang digunakan, maka akan semakin panjang gelombang yang dihasilkan. Dan yang terakhir adalah gelombang tadi ini terjadi di kehidupan kita sehari-hari juga loh, seperti gelombang air laut, gelombang gempa, gelombang suara, gelombang tali, dan masih banyak lagi. Sekian praktikum dari kami, mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih.